Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kita sampai pada hadis yang ke-7. Mari kita baca terlebih dahulu. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ana Abi Ruqayyata kacerita saking Abi Ruqayyah rupane Tamim ibni Aus ad-Dari kang bangsa ad-Dari radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abi Ruqayyah. Anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ad-dinu utawi agama tegese agama Islam iku an-nasihatu nasihat ngarepaken bagus. Kulna matur sapa kita liman keduwe sinten Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi lillahi iku keduwe Allah, wali kitabihi lan keduwe kitabe Allah, wali rasulihi lan keduwe utusane Allah, wali a'immatil muslimin lan keduwe pira-pira pemimpine pira-pira wong Islam, wa ammatihim lan pira-pira sekabehane wong-wong awame umat Islam al-muslimin. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Dari Abi Ruqayyah namanya Tamim ibnu Aus ad-Dari, beliau menceritakan bahwa Nabi bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh umat Islam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa agama itu nasihat. Maksudnya bagaimana agama itu nasihat? Maksudnya bahwa nasihat itu merupakan penyangga, merupakan tiang penyangga agama. Dengan ada nasihat, maka agama akan tegak. Itu maksudnya ad-dinun nasihah. Nah, nasihat itu sendiri makna dasarnya adalah menghendaki sejumlah kebaikan. Nah, makna dasar dari nasihat itu apa? Menghendaki sejumlah kebaikan. Itu secara dasarnya, konsepnya, makna nasihat itu seperti itu. Nah, kemudian ditanyakan, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nah, sekarang kita uraikan. Yang pertama, nasihat bagi Allah. Apa maksudnya di sini? Nasihat bagi Allah artinya wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun dari makhluknya. Itu maksud nasihat bagi Allah yang pertama, bahwa
kita wajib untuk membenarkan adanya Allah tanpa ada keraguan sedikit pun, dan bahwa tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mensifati Allah, wajib mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna, yang layak bagi Allah. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Nama-nama Allah tidak sama dengan nama-nama makhluk. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat-sifat makhluk, seperti memiliki ukuran, memiliki bentuk, berada pada tempat tertentu, kemudian berada pada arah tertentu, berubah. Itu adalah sifat-sifat makhluk yang tidak boleh disifatkan kepada Allah. Tetapi Allah harus disifati dengan sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga nama-nama Allah. Kita tidak boleh menamai Allah semau kita, karena itu bagian daripada ilhad. Nama-nama Allah itu semuanya tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Artinya nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Jadi nama-nama Allah itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Itu namanya apa? Tauqifiyah. Tidak boleh bagi seorang muslim menamakan Allah dengan nama yang nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam ijma'. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu yang disebut dengan tauqifiyah. Nggak boleh kita ngarang nama untuk Allah, nggak boleh. Dalam Al-Quran disebutkan, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Allah itu memiliki al-asma'ul husna. Apa artinya al-asma'ul husna? Ay al-asma' ad-dallah 'alal kamal. Nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Itu artinya al-asma'ul husna. Orang biasa menerjemahkannya secara harfiah, nama-nama yang indah. Tapi maksud daripada al-asma'ul husna itu bukan sekedar indah namanya, tetapi apa? Tetapi nama-nama itu, nama-nama Allah itu seluruhnya menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud al-asma'ul husna. Fad'uuhu biha, berdoalah kalian dengan al-asma'ul husna. Salah satu adab ketika kita berdoa, pertama kita mulai dengan hamdalah. Bukan dengan basmalah, tetapi dengan hamdalah. Langsung kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baru setelah itu apa? Sholawat, membaca sholawat. Setelah membaca sholawat ada berdoa, kemudian apa? Menyebut nama-nama Allah, nama-nama Allah. Misalnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baru kemudian berdoa. Itu adab. Nah, karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah al-husna.
Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad terhadap nama-nama Allah. Ilhad itu bisa seperti yang tadi, yang pertama, yaitu apabila seseorang menamakan Allah dengan nama seenaknya sendiri. Misalnya ada seseorang itu mengatakan Allah itu adalah sebab, mengatakan Allah adalah penyebab dari semua kejadian ini. Betul apa tidak? Tidak betul. Allah itu pencipta dari semua kejadian ini, bukan penyebab. Bukan penyebab. Nah, ini terkadang tidak disadari. Karena dengan dia mengatakan begitu, berarti dia menamakan Allah itu dengan sabab. Sebagian ada yang mengatakan Allah itu adalah ilah. Sebagian mengatakan Allah itu adalah ruh. Sebagian ada yang mengatakan Allah itu jisim. Ini adalah penamaan terhadap Allah yang tidak layak bagi Allah. Ini nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam ijma'. Nah, maka harus diwaspadai. Yang kedua, bentuk ilhad itu adalah membaca nama-nama Allah tidak sesuai dengan kaidah. Membaca nama-nama Allah tidak sesuai dengan kaidah membaca. Misalnya seseorang Allah, di antara nama Allah Al-Khaliqu, Al-Khaliq, dia membacanya Al-Khaliq misalnya, Khaliq pakai qaf, jadi Khaliq. Ini apa? Namanya ilhad, menyelewengkan nama Allah. Di antara nama Allah adalah Ismul Jalalah, Allah. Allah. Nggak boleh seseorang kemudian membacanya dengan apa? Dengan tidak seperti itu. Misalnya dibaca pendek Allah misalnya. Atau misalnya haknya dihilangkan Allah. Atau lamnya diganti wawu, Allah. Allah. Nah, pakai wawu misalnya. Maka itu nggak boleh. Allah pakai lam, panjang lamnya yang di tengah, kemudian ada hak di belakangnya. Terkadang seseorang dalam membaca tahlil itu sering hilang haknya. Ketika dia membaca la ilaha illallah, dia membacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Membaca seperti itu. Ini namanya ilhad terhadap nama-nama Allah. Nggak boleh seperti itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ilhad itu diantaranya adalah apa? Memaknai nama-nama Allah dengan makna yang tidak layak bagi Allah, dengan nama yang tidak layak bagi Allah. Terkadang kita sering melihat ada terjemahan-terjemahan terhadap nama-nama Allah secara harfiah, yang terkadang ketika kita melihat itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang di sebagian kota, di tengah kota ditulis nama-nama Allah. Kita senang karena itu dalam rangka tabarrukan dengan nama Allah agar kotanya itu menjadi berkah, barokah kotanya itu. Tetapi kalau kita melihat terjemahannya yang harfiah, maka itu nanti menjadi apa? Menjadi sesuatu yang mengurangi kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia Al-Fattah, zat yang membuka, maha membuka. Ini membuka ini masih nggak jelas ini. Atau misalnya Al-Jabbar, zat yang memaksa, gitu saja. Semestinya apa? Dimaknai dengan makna yang menunjukkan bahwa
menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Jadi nasihat bagi Allah itu seperti itu, yaitu kita mensifati Allah dengan sifat yang layak bagi Allah, dan kemudian kita tidak melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah, di antaranya itu. Kemudian bentuk nasihat bagi Allah juga adalah kita taat kepada Allah, menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka kita bersyukur kepadanya. Jika Allah memberikan musibah kepada kita, maka kita bersabar menerimanya. Ketika misalnya kita beramal, maka kita ikhlas melakukannya karena Allah. Itulah namanya apa? An-nasihatu lillah. An-nasihatu lillah yang dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, wali kitabihi, nasihat bagi kitab Allah. Bagaimana maknanya? Artinya kita mengimani bahwa kalam Allah, karena Al-Quran itu adalah ibarah dari kalam Allah. Nah, kalam Allah yang merupakan sifatnya itu tidak sama dengan kalam makhluk. Kalam Allah itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain. Sama sekali bukan bahasa, karena bahasa itu makhluk. Allah nggak butuh kepada makhluk. Kalam Allah azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berakhiran, bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Tidak seperti kalam makhluk. Sementara Al-Quran yang kita baca itu adalah juga kalam Allah, disebut kalam Allah, tetapi dia bukan sifat kalam Allah, tetapi apa? Ibaratun an kalamillah az-zati. Dia adalah ungkapan dari kalam Allah yang merupakan sifatnya. Ibarah itu pengungkap dari kalam Allah az-zati. Seandainya Allah memperdengarkan kalamnya yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara kepada kita, niscaya kita akan memahaminya seperti yang kita paham dari Al-Quran. Karena dia adalah ibarah dari kalam Allah, maka Al-Quran harus dimuliakan. Al-Quran harus dimuliakan. Isi dari Al-Quran adalah kalam atau maksud dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti. Kalau itu berupa perintah, harus kita tinggalkan jika itu berupa larangan. Pendekatannya seperti misalnya kita menulis lafzul jalalah Allah, tulisan Allah, alif, lam, ha. Ketika kita beribadah kepada Allah, apakah tulisan alif, lam, ha ini yang kita sembah? Bukan tulisan alif, lam, ha itu yang kita sembah. Yang kita sembah adalah zat yang maha suci, yang tidak serupa dengan makhluk, yang ditunjukkan oleh lafaz itu. Bukan lafaznya yang disembah. Ini ibarah dari zat yang maha suci, pencipta alam semesta. Tetapi bukan ini. Atau lebih mudah lagi, misalnya kita tulis di papan tulis api. Ketika tangan saya sentuhkan kepada tulisan ini, terbakar apa enggak? Kenapa tidak? Karena ini ibarah dari api. Dia bukan api yang sebenarnya, tetapi dia adalah huruf-huruf yang menjelaskan tentang adanya api yang sebenarnya yang bisa membakar. Tetapi boleh nggak kita mengatakan ini api? Boleh. Sebagaimana kita boleh mengatakan untuk Al-Quran yang merupakan ibarah dari kalamnya, kita katakan ini adalah kalam Allah. Nah, ini pembahasannya panjang dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an harus kita imani. Al-Qur'an itu tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu telah dipalsukan oleh tangan-tangan manusia, kalau Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Karena ada jaminan dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaga Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran ini nggak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah satu huruf, tidak bisa dikurangi satu huruf, apalagi dirubah. Satu huruf saja nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Dengan kehendak Allah, Al-Quran itu mampu dihafal oleh jutaan umat Islam. Itu kelebihan Al-Quran. Kalau kitab-kitab selain Al-Quran, jarang orang non-muslim itu yang menghafal kitab mereka itu hampir nggak ada, atau dibilang tidak ada. Sehingga di kalangan Yahudi ketika itu melihat Nabi Uzair alaihissalam bisa hafal kitab Taurat, mereka langsung bilang Uzair itu anak Allah. Kenapa? Karena mereka heran, loh, kok ada manusia hafal kitab Taurat. Nah, kenapa? Karena saking nggak adanya di kalangan mereka yang bisa menghafal kitab suci mereka. Nah, karena itulah maka mudah Taurat, Injil itu dirubah oleh tangan-tangan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran anak umur 5 tahun, 7 tahun itu sudah bisa hafal Al-Quran. Banyak. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Itu salah satu kelebihan Al-Quran. Kalau ada seseorang misalnya mau menambah satu huruf, pasti ketahuan, loh, itu salah, nggak begitu. Sehingga nggak ada seorang pun yang bisa merubah, menambah, ataupun mengurangi Al-Quran meskipun hanya satu huruf. Nah, karena memang Allah menjaga Al-Quran ini salah satunya dengan seperti yang tadi kita jelaskan. Kemudian ad-dinun nasihah li kitabihi juga dengan cara apa? Kita harus membaca Al-Quran itu dengan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Mempelajari Al-Quran dengan tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Tapi mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi mempraktekkan membaca, kalau waktunya panjang harus panjang, kalau pendek harus pendek, makhrajnya itu harus tepat, itu wajib dibaca begitu. Kalau baca Al-Quran misalnya, kalau ha ya ha, itu wajib hukumnya. Tapi mengetahui ha itu di mana sih makhrajnya, di sebelah mana, tahu itu tidak wajib. Tetapi membacanya dengan ha itu dengan benar, makhraj yang benar, itu wajib hukumnya. Nah, itu penting, ya, karena banyak sekali, apalagi di bulan Ramadan ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah sendiri ketika bulan Ramadan, beliau bertadarus dengan malaikat Jibril. Tetapi harus diingat, dalam membaca Al-Quran itu harus dibaca dengan benar. Kalau membacanya salah, maka di sini nanti bukan pahala yang didapat, tetapi justru dosa yang dia dapat. Misalnya alhamdulillah, dia baca alhamdulillah misalnya, atau dia baca alhamdulillah misalnya, maka di sini jadi masalah. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman misalnya, ini juga bermasalah. Bukan pahala yang nanti dia dapat, tetapi dosa. Karena itu dalam bertadarus minimal 2 orang, namanya tadarosa itu harus minimal 2 orang. Jangan tadarus itu 1 orang. Nah, 1 orang mau wajin deku, dibaca kilat, nah, kemudian salah-salah membacanya.
Apa tujuannya? Nabi sendiri tadi sudah kita ceritakan, kalau bulan Ramadan tadarusnya dengan siapa? Malaikat Jibril. Nah, di sini minimal 2. Sebab kalau 2 orang, jika ada yang membaca salah, ada yang mengingatkan. Ada yang mengingat, oh salah. Itu ada yang mengingatkan. Tetapi kalau yang membaca 1 orang, siapa yang mengingatkan? Meskipun pakai speaker, tapi orang yang mendengar nggak open dengan apakah itu salah apa enggak. Apalagi yang mendengar tidak melihat kepada Al-Quran, tentu dia tidak tahu apakah itu salah atau benar. Nah, terkadang tahu juga karena terlalu jelas salahnya, sehingga sehingga tahu juga. Nah, ini sebenarnya juga ada kewajiban nahi mungkar bagi orang yang mendengarnya, jika mendengar orang membaca Al-Quran seperti itu. Nah, ini an-nasihah li kitabihi. Nah, juga yang juga penting adalah membenarkan semua isi Al-Quran. Semua isi Al-Quran. Nggak boleh kita mendustakan Al-Quran. Nah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan haram, maka kita bilang haram. Kalau di dalam Al-Quran dibilang halal, kita bilang halal. Jangan kita mendustakan. Kalau di dalam Al-Quran misalnya terdapat cerita-cerita Nabi, cerita-cerita umat terdahulu, maka kita percaya. Pokoknya percaya apa yang ada di dalam Al-Quran, isinya kita percaya. Nah, dan bentuk nasihat juga li kitabihi, kita berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah, memahami Al-Quran itu bagaimana? Yaitu dengan belajar ilmu agama, itu memahami Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran itu dengan belajar ilmu agama. Ketika kita datang kepada para kiai, kita ngaji kitab-kitab fikih, kita ngaji Fathul Qarib misalnya, kita ngaji Fathul Mu'in, kita ngaji tentang Aqidatul Awam, kita ngaji tentang kitab Aqidah At-Tijan Ad-Darari, Nurul Zolam dan sebagainya. Kitab-kitab itu, kitab-kitab kuning karya ulama, itu sebenarnya sedang memahami Al-Quran. Sebab apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab kuning itu diambil dari Al-Quran dan hadis, dipahami dari Al-Quran dan hadis. Karena di sini nanti ada semacam, kalau nggak dijelaskan seperti ini, ada semacam kesalahpahaman dari sebagian orang. Ketika dikatakan kita harus memahami Al-Quran, kemudian berbondong-bondong beli terjemahan Al-Quran di pasar, beli terjemahan Al-Quran di toko buku. Ketika ditanya kenapa kamu beli terjemahan Al-Quran, karena kita harus berusaha memahami Al-Quran. Nah, ini petaka. Bukannya tidak boleh, tetapi kalau kemudian tidak ngaji kepada kiai, kalau tidak ngaji kepada kiai, ujung-ujungnya adalah tersesat. Ujungnya Al-Quran nggak bisa dipahami sendiri. Al-Quran untuk memahaminya butuh perangkat ilmu yang sangat banyak. Kita itu sudah enak. Para ulama kita sudah mereka sudah berusaha memahami Al-Quran dan hadis, kemudian menyajikannya dalam sebuah kitab yang runut, sebuah kitab yang yang tertib, yang kemudian kita mudah memahaminya. Jika para ulama tidak melakukan itu, misalnya rukun wudhu, langsung kita pahami dari Al-Quran dan hadis, bisa bingung kita gimana ini rukun. Tapi ketika para ulama langsung sudah dirumuskan, rukun wudhu Imam Syafi'i ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 membasuh muka, niat membasuh muka, membasuh kedua tangan dan seterusnya sampai tertib. Ketika kita membaca kitab itu seolah-olah ini nggak disebutkan ayatnya, nggak disebutkan hadisnya. Tapi apakah itu
karangan sendiri dari para ulama tanpa didasarkan pada Al-Quran? Bukan, itu bukan karangan pribadi, itu didasarkan kepada Al-Quran. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah ada dalam Al-Quran. Jadi pada dasarnya ketika kita memahami kitab-kitab kuning karya para ulama, berarti kita juga sedang berusaha memahami Al-Quran. Nah, ini. Jadi kita harus berusaha mengamalkan, berusaha mempelajari Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran. Dengan cara apa? Kita ngaji kepada para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Nah, karena sekarang musim seperti itu, dengan alasan apa? Nggak sempat, nggak punya kesempatan, sibuk bekerja, kemudian dia berusaha memahami Al-Quran melalui terjemahan Al-Quran, melalui terjemahan hadis. Setelah itu dia merasa paling Islam dibandingkan dengan orang lain. Ini petaka yang seperti ini. Nah, bahkan yang mondok bertahun-tahun dia bilang belum Islam karena belum mengkaji Al-Quran menurut mereka, padahal apa yang mereka pelajari ya sesungguhnya adalah ilmu Al-Quran. Nah, kita lanjutkan. Kemudian nasihat bagi rasul-rasulnya, wali rasulihi. Artinya apa? Kita beriman kepada Rasulullah, membenarkan Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu shadiqun fi jami'i ma akhbara, benar, jujur dalam semua yang beliau beritahukan kepada umatnya. Nggak ada yang salah yang beliau sampaikan. Karena apa? Karena setiap yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi perkataan Muhammad itu tidak ada lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Karena sumbernya adalah wahyu, maka yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran, dan karena itu merupakan kebenaran, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wajib bagi kita untuk membenarkannya, tidak boleh kita mendustakan Rasulullah. Jadi kita harus taat kepada Rasulullah, melaksanakan yang diperintahkannya dan meninggalkan yang dilarangnya. Kemudian juga kita harus membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah meyakini bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar, maka kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperjuangkan dan mendakwahkan, menyebarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Ya dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini, yaitu dengan apa? Dengan memberikan penjelasan, membuka majelis taklim, pengajian itu dalam rangka apa? Membela ajaran Rasulullah, memperjuangkan ajaran Rasulullah agar tegak di tengah-tengah umat manusia. Nah, itu adalah bagian apa? An-nasihah li rasulihi. Nah, kemudian juga menghidupkan sunnah Nabi. Nah, di sini juga jangan salah paham apa yang dimaksud sunnah. Sunnah itu ya ajaran Nabi keseluruhan. Sunnah Nabi adalah ajaran Nabi secara keseluruhan. Jadi ketika disebut sunnah Nabi, artinya bukan perkara yang hukumnya sunnah. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika disebut sunnah Nabi, maksudnya bukan sesuatu yang hukumnya sunnah.
Karena istilah sunnah dengan pengertian jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, itu adalah istilah fuqaha. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, mereka yang merumuskan ahkam asy-syar'iyyah, itu yang membuat istilah itu. Nah, sedangkan ketika dalam hadis itu ada kata-kata sunnah, maka yang dimaksud adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi yang meliputi akidah Nabi, meliputi apa? Syariah Nabi, ibadah Rasulullah, juga meliputi hal-hal yang hukumnya sunnah, juga termasuk akhlak Nabi. Itu semuanya adalah apa? Sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi bukan hanya mengamalkan yang sunnah-sunnah. Karena ada yang salah paham. Ketika dia bilang kita harus hidupkan sunnah Nabi, yang dia pahami adalah hanya sebatas pakaiannya, hanya sebatas penampilannya, hanya sebatas cara makannya, hanya seperti itu saja. Lah itu tidak salah, tetapi kurang pas. Nah, kurang pas. Memang melakukan amalan-amalan yang sunnah penting, tidak diragukan. Nggak ada orang yang mengatakan nggak penting. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah apa? Menghidupkan sunnah Nabi. Akidahnya harus dihidupkan. Jangan sampai kemudian akidah umat Islam menyimpang dari akidah Rasulullah. Tata cara ibadah Rasulullah harus diperhatikan. Akhlak Rasulullah harus diperhatikan, dihidupkan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang lebih penting. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku ketika umat dalam kondisi rusak, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Seperti pada masa sekarang ketika banyak akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselewengkan oleh kelompok-kelompok menyimpang. Ada kelompok musyabbihah yang berwajah baru, menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah seperti manusia, punya anggota badan, bersemayam di atas arasy. Ini kelompok musyabbihah. Ajaran mereka, akidah mereka beda dengan akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Ada kelompok Khawarij yang berpenampilan baru dengan nama baru, yang mengkafirkan umat Islam secara umum. Kemudian ada kelompok apalagi Qadariyah yang bergaya baru juga, yang meyakini ada pencipta selain Allah. Ini bahaya-bahaya yang mengancam terhadap umat Islam, terhadap akidah Rasulullah. Maka kita harus hidupkan sunnah Rasulullah, akidah Rasulullah, syariah Rasulullah, akhlak Rasulullah di tengah-tengah umat. Sekarang betapa banyak orang yang akhlaknya tidak baik. Bukan hanya orang awam saja yang saling caci mencaci, bukan hanya orang awam saja yang suka rasan-rasan, bukan hanya orang awam saja yang suka menyebarkan kebencian di antara umat, tapi terkadang ada oknum-oknum di luar kita, tentu di luar kita, yang ketika dia ceramah isinya mencaci maki orang, isinya mengadu domba orang. Ini ini akhlak. Bagaimana namanya menghidupkan sunnah? Menghidupkan sunnah diantaranya juga menghidupkan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid, itu adalah orang yang memperjuangkan ajaran Rasulullah, akidah Rasulullah, syariat Rasulullah, akhlak Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah lainnya. Itulah yang disebut dengan menghidupkan sunnah Nabi. Bukan sekedar hanya hanya bagaimana kalau makan duduknya, caranya bagaimana, kalau muluk bagaimana. Itu penting. Tetapi jangan terbatas itu.
Kemana-mana itu yang ditunjukkan, sementara dia apa? Nggak paham akidah Rasulullah. Sementara dia nggak mau hadir dalam majelis ilmu-ilmu agama. Kalau ada orang pakaiannya padahal masih menutup aurat, tetapi sedikit nggak pantas misalnya, kemudian dia protes. Tetapi dia sendiri tidak memahami akidah Rasulullah, tidak memahami sholat, toharoh, dan sebagainya. Ini adalah apa? Kesalahpahaman yang fatal. Kesalahpahaman yang fatal. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah nasihat li'a'immatil muslimin, untuk para pemimpin umat Islam. Caranya bagaimana nasihat untuk mereka? Yaitu dengan cara menasihati mereka jika mereka misalnya menyimpang, membantu mereka jika mereka melakukan kebaikan. Jika pemimpin kita, pemerintah misalnya, melakukan sesuatu yang baik, maka hendaknya kita bantu dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan umat Islam. Jika ada pemimpin misalnya yang melakukan sesuatu yang maksiat, yang menyimpang dari agama, hendaknya dinasihati. Tapi nasihatnya bukan dengan demo. Nasihatnya bukan dengan demo. Nasihatnya itu adalah dengan cara yang baik. Mereka adalah para pemimpin, harus dihormati. Caranya bagaimana? Yaitu dengan nasihat empat mata, dengan nasihat yang kemudian tidak menyakitkan terhadap pemimpin itu, bukan dengan membuka kedok mereka, bukan dengan menyebarkan aib dari para pemimpin. Ini yang tidak dipahami terkadang sekarang, aib para pemimpin, bahkan terkadang menfitnah para pemimpin dan seterusnya. Mengajarkan untuk membenci para pemimpin, ini tentu bukan bagian dari ajaran Islam. Jika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, namanya manusia, maka harus mengingatkan mereka dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Jangan diposting di Facebook atau di-share di grup WA. Ini namanya apa? Ini namanya menyebarkan aib orang lain. Kemudian apa? Kemudian juga harus mentaati mereka. Sebagian ulama berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri sebagian ulama menafsirkannya dengan para pemimpin, bahwa diwajibkan untuk taat kepada mereka. Tentu taat yang dimaksud adalah taat dalam selain kemaksiatan. Karena Rasulullah bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Taat terhadap kedua orang tua wajib, tapi kalau orang tua memerintahkan yang maksiat, tidak wajib ditaati. Taat kepada para pemimpin wajib, tetapi jika pemimpin memerintahkan yang maksiat, maka tidak wajib diikuti. Tetapi bukan kemudian dengan mencaci makinya, tetapi harus dengan menasihatinya dengan cara yang baik. Juga tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Tidak boleh memberontak kepada mereka. Meskipun mereka itu misalnya seandainya pemimpin itu adalah zalim, itu pun dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bersabar. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang membenci dari pemimpinnya sesuatu, maka hendaknya dia bersabar.
Apalagi di sistem kita di Indonesia, pemimpin itu nggak seumur hidup, 5 tahun bisa diganti. Masa sabar 5 tahun aja nggak bisa? Artinya lebih mudah. Falyasbir, sabarlah. Jika seandainya kita memiliki pemimpin, kepala desa, atau bupati, atau gubernur, atau presiden, seandainya. Tapi semoga para pemimpin kita ini semuanya baik-baik, semoga. Seandainya, ini seandainya salah pilih, kemudian kita memiliki pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, itu pun dalam ajaran Ahlus Sunnah falyasbir, hendaknya dia bersabar. Jangan kemudian memberontak, kemudian melawan terhadap pemerintah. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Selanjutnya yang terakhir adalah li'ammatihim, nasihat bagi para rakyatnya, para orang awam secara orang umum secara keseluruhan, yaitu dengan cara melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan mereka kepada sesama muslim, memerintahkan mereka untuk melakukan yang ma'ruf, melakukan yang baik, dan mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang mungkar. Yang ma'ruf adalah sesuatu yang baik menurut ukuran syara. Mungkar adalah sesuatu yang buruk menurut ukuran syara. Kebaikan dan keburukan itu ukurannya adalah syara, bukan ukurannya akal manusia. Bukan menurut saya ini kok baik. Itu bukan itu namanya ma'ruf. Karena ada sesuatu yang baik menurut syara, tapi menurut akal manusia nggak baik. Ada sesuatu yang tidak baik menurut syara, tetapi menurut akal manusia baik. Demikian juga sebaliknya. Lah, ukuran baik buruk itu Itu adalah syara. Nah, nanti akan kita jelaskan tentang, ada hadis nanti di belakang tentang tata cara atau etika seseorang di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ada etikanya, ada tata caranya. Tidak serampangan, tidak asal nahi mungkar, tetapi ada etika, ada tata cara, ada akhlak yang harus diperhatikan agar al-amru bil ma'ruf itu benar dan bisa menghasilkan apa yang dikehendaki. Kemudian termasuk nasihat li'ammatil muslimin itu adalah dengan cara Dengan cara menutup aibnya. Setiap orang memiliki aib. Aib itu sesuatu yang tidak ingin untuk dilihat oleh orang lain. Itu aib. Jadi setiap orang memiliki itu. Ada sesuatu yang saya tidak ingin orang lain tahu tentang itu pada diri saya. Itu namanya aib. Nah, kita seorang muslim itu memiliki kewajiban menutup aib itu dari saudara kita. Seandainya kita tahu. Nah, tajassus, mencari-cari tahu aib orang lain itu haram. Tetapi seandainya tanpa sengaja kita melihat aib orang lain, maka kewajibannya adalah menutupnya. Bukan menceritakannya kepada orang lain. Oh, tadi saya melihat si fulan begini. Bukan seperti itu. Apalagi di-share di medsos, difoto, di-share di medsos. Maka itu lebih berbahaya. Kenapa? Ini sudah liar. Kalau seandainya itu cuma dibicarakan dengan tetangganya, maka akan menyebar paling tidak satu desa, satu dusun. Kalau dia segera sadar, langsung dia bisa klarifikasi, habis, selesai urusannya. Tetapi kalau melalui medsos, begitu share, kemudian orang lain membagikan, menge-share juga, udah nggak terkendali. Bisa seluruh dunia melihat itu. Aib seorang muslim. Karena itu harus hati-hati dalam bermedia sosial, dalam bermedsos harus berhati-hati. Ini. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah.
Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Bahkan dalam sebagian hadis riwayatnya apa? Satarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang suka menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dia juga aib dia akan tertutup. Di akhirat nanti aib dia juga tidak akan dibuka. Di akhirat tidak akan dibuka apa aib dia di hadapan umat manusia. Nah, itu. Kemudian juga membantu kebutuhan seorang muslim. Yang ini bagian dari ajaran Islam. Jika ada yang kekurangan, maka dia ada yang kelaparan, maka dia memberinya makan. Jika ada yang nggak punya baju, maka dia memberinya baju. Jika ada yang nggak punya rumah, maka dia membantu dia agar dia bisa berteduh dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari an-nasihah li'ammatil muslimin. Kemudian juga berusaha untuk menghilangkan kesusahan seorang muslim. Dalam hadis disebutkan man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha untuk menghilangkan kesedihan seorang mukmin, kesedihan dunia, maka pada hari kiamat Allah akan menghilangkan kesedihan dia dari kesedihan nanti akhirat, kesedihan pada hari kiamat. Nah, ini adalah bagian dari an-nasihah li'ammatil muslimin yang harus kita perhatikan. Kita juga saling menyayangi sesama muslim, saling menghormati sesama muslim, tidak saling hasad, tidak saling tipu, tidak saling membelakangi, tidak saling membenci, memusuhi dan sebagainya. Kemudian harus saling memberi hadiah, saling mencintai di antara sesama muslim. Inilah maksud dari an-nasihah li'ammatil muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang sempurna dan nanti mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.